Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan dirahmati Allah, kita bersyukur pada hari ini Allah mengizinkan kita untuk bertemu, ya, meskipun secara online. Ya, insya Allah ini salah satu karunia keberkahan dari pandemi yang kita anggap sebagai suatu musibah, suatu ujian dalam kehidupan kita. Ya, ternyata Allah memberikan pengajaran kepada manusia untuk terus move on, ya, tidak berhenti berikhtiar, dan Allah ajarkan untuk senantiasa mencari, ya, usaha-usaha untuk melanjutkan kehidupan kita, termasuk dalam rangka tholabul ilmi. Ya. Kita hari ini sudah terbiasa dengan online. Jadi ibu-ibu tadi yang sedang masak, ya silahkan sambil masak. Bapak-bapak yang sudah perjalanan mencari bala-bala, mangga, ya, bisa disambil. Ya, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah melewati pertengahan bulan Ramadan, ya, tanpa terasa, dan kita diingatkan dengan sebuah peringatan atau momentum tentang diturunkannya Al-Quran di bulan ini. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya, penurunan Al-Quran itu Allah sebutkan secara sekaligus di bulan ini, di malam Al-Qadar. Sekaligus, ya, 30 juz itu. Sedangkan secara berangsur-angsur, ya, malaikat Jibril membawanya kepada baginda Rasulullah SAW. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi ini sangat tepat, ya, momen Syahrul Quran, ya, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kemudian juga kita bertepatan di salah satu penjelasan ulama kita, ya guru-guru kita tentang turunnya Al-Quran itu di salah satunya di tanggal 17 Ramadan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang besti, ya, tentang sahabat, ini saya kira sudah menjadi keseharian kita, ya. Kita sangat senang, ya, juga sangat bahagia ketika kita memiliki satu saja, ya, sahabat yang begitu akrab dengan kita, yang begitu sangat memahami, ya, kondisi kita tanpa kita harus bercerita ini itu, ya, sahabat itu begitu, ya, mengerti perasaan kita, ya. Cukup kita ketemu saja itu sudah tergambar, oh, Ustaz Jeffrey itu sedang dapat kebahagiaan apa, gitu, ya, sedang ada kesedihan apa, gitu, ya. Sahabat, ya, sahabat juga adalah, ya, orang yang senantiasa mendampingi kita dalam perjalanan kita, baik dalam kondisi senang ataupun susah, ya, suka ataupun duka. Nah, mari kita lihat dalam waktu yang penuh diberkahi ini bagaimana penjelasan Allah, ya, tentang Al-Quran yang kita imani. Ini adalah petunjuk, pedoman hidup kita. Al-Quran adalah juga mukjizat, ya, yang terbesar. Sampai nanti hari kiamat akan selalu didapatkan, ya, keajaiban-keajaibannya. Masalahnya kita bisa nggak menggali, bisa nggak merasakan menakjubkannya, ya, Al-Quran itu. Ya, ini menjadi PR kita, ya, insya Allah. Kita mulai dari satu surat yang insya Allah selalu kita baca. Paling tidak kalau kita hatam tilawah, kita lewat surat ini. Ini Bapak Ibu, kalau ada kuis nanti boleh menjadi soal. Ya, ayatnya, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ini ayat, ya, 3 ayat yang sering disampaikan sebagai penjelasan bagaimana ketinggian, bagaimana kesempurnaan, kemuliaan Al-Quran. Ini penjelasannya ada di ayat ini.
Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah Quran, bacaan yang karimun, yang sangat mulia. Di upamanya merek mobil tuh karimun, itu merek mobil yang Qur'ani ya. Ada di ayat Qur'annya karimun. Dan betul ya, mengambil dari bahasa Arab ya, karimun ya, mulia. Ya, fi kitabim maknun, pada kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz, la yamassuhu, tidak ada yang menyentuhnya, illa kecuali al-mutahharun, hamba-hamba yang disucikan. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, menarik ya, ketika kita baca 2 ayat sebelumnya, sebelum sampai pada penjelasan tentang Al-Quran ini, ya begitu mulia, itu ada sumpah. Ya. Dan sumpahnya ini juga unik, karena biasanya kalau kita baca ayat tentang sumpah, itu biasanya ada di awal surat. Ya. Wadduha, demi waktu duha, wal asri, ya, demi waktu, wal fajri, ya, wattini wazaitun. Itu sumpah itu biasanya ada di awal surat. Nah, ini ada di penghujung surat. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna adzim. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, biasanya untuk menjelaskan sesuatu atau menguatkan, meyakinkan sesuatu itu penting, biasanya memakai sumpah. Ya. Demi Allah gitu ya. Ya, saya puasa demi Allah gitu ya. Dengan sumpah biasanya menunjukkan sesuatu itu penting. Nah, Al-Qur'an sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat mulia diawali dengan sumpah. Nah, apa sumpahnya? Ini unik, sumpahnya adalah ya, aku bersumpah, kata Allah, ya, dengan apa? Bimawaqi'in nujum. Mawaqi' ini tempat-tempat, ya, an-nujum bintang. Tempat-tempat beredarnya bintang. Coba Bapak Ibu kalau kita mendengar bintang, ya, langsung kan kita diajak ya berimajinasi, membayangkan langit. Ya, bintang-bintang di langit. Dan bagi orang Arab, ya, bintang-bintang di langit ini biasa mereka pakai dalam kehidupannya saat mereka berperjalanan. Jangan bayangkan seperti kita di Bandung ya, itu yang banyak tempat niuhan gitu ya, banyak tempat berteduh ya. Nah, di negeri Arab itu kalau berperjalanan sebelum hari ini itu ya padang pasir, jarang ada pohon-pohonan. Dan mereka memilih berperjalanan itu di malam hari. Karena kalau siang hari panasnya minta ampun. Malam hari mereka. Jadi ini gambaran ya, tentang orang-orang yang sedang melakukan perjalanan di malam hari gelap. Suasananya gelap, tidak ada jalan yang diaspal, tidak ada petunjuk jalan. Kebayang nggak kita kalau berperjalanan seperti itu? Ya nyasar ya resikonya. Maka penyebutan tentang bintang-bintang ini berarti menjelaskan tentang suasana orang yang sedang melakukan perjalanan, nggak jelas arah, ya, gelap gulita. Satu-satunya petunjuk adalah bintang-bintang di langit. Ada rasi bintang apa? Pari, ya, rasi bintang layang-layang gitu. Nah, itu jadi petunjuk. Ya. Jadi bagaimana tergantungnya orang yang sedang perjalanan di malam hari itu kepada bintang. Nah, inilah yang menjadi pengantar dari penjelasan tentang Al-Quran itu. Berarti Al-Quran adalah suatu petunjuk ketika orang itu sedang perjalanan, dengan cahaya Quran jadi jelas. Dengan petunjuk Quran, jalannya juga jadi jelas, tidak tersesat. Ya, ini kehebatan Allah dalam membuat sumpah ya. Ya, berkaitan dengan apa isinya? Ya, isinya adalah tentang Quran itu. Ya. Sumpahnya dengan bintang-bintang. Nah, jadi kita mengambil dari ini dulu ya, bahwa hakikatnya Al-Quran itu menjadi petunjuk dalam suatu perjalanan yang panjang, yang resikonya sangat besar untuk tersesat, tidak ada Google Map. Ya. Kita gampang hari ini ya, mau kemana, ke MTC, ke MIM, tinggal pasang map aja. Padahal hanya di jalan apa Galaksi ya, Bapak Ibu ya, tinggal ngajungnya. Tapi pakai map.
Ya. Nah, jadi itu hakikat Quran buat kita, mendampingi kita, membersamai kita dalam perjalanan hidup ini. Kemudian Allah juga menjelaskan tentang Al-Quran di surat Yunus. Kalau tadi tidak disebutkan, saya yakin sudah hafal itu ya. Nah, di surat Yunus ayat 57, Allah menyebutkan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Di sini Allah menyebutkan tentang Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu ada 4. Pertama, mau'izah, pelajaran. Pelajaran dari siapa? Ini kalau disebut pelajaran kan seperti anak, seorang siswa, seorang pelajar, selalu butuh mendapatkan tambahan-tambahan pelajaran sehingga semakin bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, semakin bijaksana, semakin paham tentang kehidupan. Itu mau'izah. Dari siapa? Mir rabbikum. Dari Tuhan kalian, tapi disebutnya Rabb, bukan minallah. Kan bisa saja disebut mau'izatun minallah, mau'izatun minal aziz, minar rahman, itu bisa gitu ya. Tapi kenapa khusus Allah menyebut di sini dengan mir rabbikum? Karena Allah ingin menekankan tentang Rob. Rob itu adalah istilah untuk seseorang yang merawat, seseorang yang memperhatikan, seseorang yang menumbuhkan, mendampingi. Jadi ibu-ibu kalau punya anak itu dari kecil dirawat, kemudian nutrisinya diperhatikan, itu namanya Rob. Sampai nanti sekolahnya juga dicarikan sekolah yang baik, itu Rob. Menyediakan semua kebutuhannya, itu Rob. Kebayang ya. Robbal bait itu orang yang juga setelah bangun rumah dipelihara rumahnya, dijaga. Nah, itu Rob namanya. Jadi di sini Allah ingin menjelaskan sifat Allah yang maha pemelihara, Allah yang maha merawat. Jadi ketika manusia diciptakan, kemudian disampaikan ke bumi, itu tidak dibiarkan begitu saja. Tapi Allah jaga, Allah rawat, dan Allah turunkan apa? Pedomannya. Nih, kita ini ciptaan Allah yang paling canggih. Manusia ini ciptaan Allah yang paling canggih. Tapi kecanggihan itu tidak akan bermanfaat kalau kita tidak baca manual book-nya. Ibu-ibu punya HP baru diberikan oleh suami, gitu. Wah, canggih nih, iPhone 13 gitu. Tapi hanya dipakai untuk WA, teleponan gitu ya, TikTokan gitu. Itu kan sama aja dengan HP harga sejutaan ya. Sejutaan itu udah bisa begitu. Jadi nggak bermanfaat. Nah, manusia yang begitu canggih itu akan lebih maksimal ketika memang dibaca dulu manual book-nya. Manusia itu punya potensi apa saja sih? Tombol-tombolnya mana sih gitu ya. Untuk screenshot bagaimana sih gitu. Nah, itu Allah ya. Allah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai mau'izah. Mau'izah mir rabbikum. Artinya Al-Qur'an Allah turunkan supaya mendampingi hidup kita dalam setiap kondisi. Karena Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja. Wasyifaa'u lima fis sudur. Dalam perjalanan itu mungkin terjadi luka-luka, kecelakaan, terjatuh dan sebagainya. Maka Al-Qur'an menjadi syifa. Mungkin kalau sakitnya fisik itu gampang kita pergi ke dokter. Tapi kalau sakitnya itu qalb, hati, apa yang ada di dalam dada itu ya hati. Itu kalau yang itu terkena penyakit, wah ini bahaya. Penyakit gil, penyakit iri hati, sombong, takabur, meremehkan orang lain, tidak tawadu. Ini yang bahaya dan Al-Qur'anlah yang akan mengobatinya. Wasyifaa'u lima fis sudur. Ini perjalanan ketika ada masalah, Al-Qur'an turun tangan juga mendampingi. Wahudan, jadi memberikan hadiah. Jadi masih ingat orang-orang Arab itu kalau berperjalanan di padang pasir, gurun Sahara, gurun pasir, itu yang
paling mereka butuhkan adalah petunjuk. Jadi istilahnya petunjuk itu hudan, katanya sama dengan hadiah. Jadi mendapatkan petunjuk saat perjalanan di gurun pasir itu kayak dapat hadiah. Ya, dapat door prize gitu. Dapat door prize, wah semuanya semangat ya. Seneng banget gitu dapat door prize, hadiah gitu. Hadiah dari panitia. Warahmah, ya ini kasih sayang. Ya, rahmat itu kasih sayang. Lil mu'minin. Nah, ini jadi Al-Quran Allah turunkan untuk mendampingi kehidupan manusia dalam semua tahapannya, ya sampai menuju kedewasaannya, menuju nanti menghadap Allahnya gitu ya. Kalau ada kondisi-kondisi sakit ya, sakitnya di mana? Ya di sini misalnya. Sakitnya di sini, ya di sini ya itu. Ya Al-Quran sebagai sifat. Ya. Baik, kita lanjut. Kemudian ketika Rasulullah SAW, manusia yang paling Allah cintai, namun juga ujian kehidupannya paling berat, dalam perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, ada 1 tahun yang paling berat sehingga disebut sebagai tahun duka cita, tahun kesedihan, amul huzni, tahun di mana istri tercintanya wafat, Khadijah radhiyallahu anha wafat, kemudian sang paman yang jadi bemper paling depan ngebela, ya, Abu Thalib itu juga meninggal, ya. Kemudian diisolasi, ya tidak hanya disuruh di rumah ya. Kalau kita kan bisa pesen ya makanan ya, misalnya GoFood, ShopeeFood masih bisa ya. Ya, tapi Rasulullah saat itu di tahun itu diisolir ya. Ya betul-betul ya. Semua sisi. Ekonomi juga jadi ya, dibatasi. Nah, disitulah tahun kesedihan yang luar biasa sampai datang ancaman pembunuhan kepada Rasulullah. Maka disitulah Allah menurunkan Al-Quran. Di tahun kesedihan itu Allah turunkan surat Yunus, kemudian surat Hud, dan surat Yusuf. 3 surat yang berurutan dalam mushaf, semuanya isinya tentang kisah. Dan uniknya, di hampir ayat terakhir surat Hud, ayat ke-120, Allah jelaskan tujuan diturunkannya 3 surat itu. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dan demikianlah ya, semua kisah dari rasul-rasul, naqussu, kami kisahkan 'alaika, kami ceritakan kepadamu. Anba ini naba, ini berita yang penting. An-naba berita penting. Anba itu berita-berita penting. Bukan berita nggak penting ya. Ibu-ibu kalau langkanya berita kelangkaan minyak goreng itu penting nggak? Ya penting ya. Begitu tahu, oh di Borma ada ya minyak goreng cadangan yang baru, oh pasti ngantri itu ya. Itu naba ya. Nah ini Allah ceritakan berita-berita penting itu tujuannya apa? Manusabbitu, untuk memberikan peneguhan ya, apa? Fuadak. Fuad itu artinya hati. Hati. Tapi kita tahu ya, guru kita ya Agim itu kan biasa ya kajiannya namanya Kolbun Salim ya. Kolbun Salim, hati yang selamat. Kolbun itu hati. Kolbun itu hati. Fuad itu juga hati. Apa bedanya? Kalau kolbun itu hati yang dalam kondisi biasa-biasa saja, ya itu kolbun disebutnya. Tapi kalau sedang memanas hatinya itu, ya, apakah panas karena marah gitu ya? Apakah panas karena sedih gitu ya? Apakah bergejolak karena bahagia banget gitu ya? Nah, itu namanya fuad. Jadi fuad itu hati yang sedang bergejolak. Hati yang kayak dipanggang gitu. Jadi saat menerima ya kondisi-kondisi yang mengguncang kehidupannya, oke. Kurang jelas suaranya? Ini lagi hujan memang ya. Oke. Jelas. Oke ya. Jadi fuad itu kondisi yang hati itu sedang terguncang. Ini Rasulullah sedang mengalami tahun kesedihan luar biasa
ya ditinggalkan orang-orang tercintanya, orang-orang yang mendukung dakwahnya, ya, kemudian dijahati, akan dibunuh juga, itu hatinya menjadi fuad, bukan kolbun lagi. Ya, jadi fuad. Maka disitulah Allah menurunkan Al-Quran supaya apa? Meneguhkan, membuat stabil lagi ya, hati yang menjadi fuad tadi. Ini kalau hatinya jadi fuad kan, ya lisannya nggak terjaga, pikirannya juga tidak tenang gitu ya. Nah, jadi dibuat stabil oleh Al-Quran, diturunkan Al-Quran oleh Allah. Ya begitu juga kita, yang ujian kehidupannya jauhlah lebih ringan daripada Rasulullah SAW. Tentu saja apa yang membuat guncangan dalam kehidupan kita, guncangan terhadap hati kita itu akan selesai, akan dibuat stabil oleh Quran. Ya, alhamdulillah, insya Allah. Baik. Nah, itu di dunia ya. Sedangkan di akhirat itu Al-Quran bercerita kepada kita. Ya, silakan dibuka nanti Al-Baqarah sebelum ayat kursi. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 254. Ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah di jalan Allah ya, dengan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami telah berikan kepada kalian sebelum datang hari apa? Hari di mana tidak ada lagi ya bay'un, tidak ada lagi jual beli, ya tidak ada lagi orang bisa nyogok gitu ya. Kalau ditilang oleh polisi ya itu masih bisa nyogok di dunia ya. Tapi kalau di sidang di akhirat itu udah nggak bisa lagi ada sogok-sogokan. Juga hari di mana wala khullah ya, tidak ada lagi persahabatan. Wala syafa'ah, tidak ada lagi juga syafaat. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat, di sini ada istilah khullah. Khullah ini adalah istilah untuk menjelaskan tentang besti ya, persahabatan yang sangat mendalam. Persahabatan yang dijalin oleh cinta dan ridho yang meresap sampai ke celah-celah relung hati. Jadi sahabat itu bisa sohib, itu sahabat. Ya, sodik itu juga bisa sahabat. Tapi sahabat yang lebih mendalam lagi itu istilahnya khullah. Istilahnya khullah. Persahabatan karena atas dasar cinta dan ridho. Pasti kan ada gesekan-gesekan ya. Itu namanya khullah, itu dia ridho. Oh mungkin sahabat saya ini sedang ada masalah di rumahnya, jadi kepada saya nggak menyapa lagi, nggak tersenyum lagi pas ketemu. Ya mungkin ada kondisi-kondisi yang harus membuat kita paham, memahami, dan kita ridho. Itu khullah namanya. Tidak langsung pundung gitu ya. Nah sih kunaon gitu ya. Cenah sahabat, tapi begitu gitu. Nah khullah itu berupaya untuk ya ridho dengan ya, kondisi sahabatnya. Itu khullah. Ya. Makanya Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Khalilullah. Khalil, yaitu sahabat yang sangat mendalam dengan Allah. Ya Khalilullah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ketika mendapatkan ujian perintah menyembelih anaknya itu tetap husnuzon kepada Allah. Ridho kepada Allah. Jadi perintah begitu, ridho. Itu khullah namanya. Ya. Ini kalau ibu-ibu kepada suaminya ridho, ya, itu khullah. Kepada suaminya cinta, itu khullah namanya. Suami juga begitu kepada istrinya. Cinta dan ridho dengan semua kondisi istrinya itu khullah. Ya, indah sekali bahasa ayat Qur'annya ya. Nah, hari nanti, hari kiamat, hari pembalasan tuh yang sudah sahabatnya begitu mendalam itu nggak ada lagi, nggak bisa ngebela lagi. Itu wala khullah ya. Masya Allah ya. Dan di surat Az-Zukhruf Allah tegaskan lagi al-akhillau yauma idin. Teman-teman akrab ya, sahabat yang sangat mendalam, ini jamak dari khullah. Ya. Ya. Pada hari kiamat, hari pembalasan itu, mereka akan menjadi musuh. Ya. Ba'duhum li ba'din aduun, akan menjadi musuh. Ya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi yang di dunianya itu sering ngumpul, urusan hobi gitu ya, itu kayaknya dalam banget gitu ya persahabatannya. Tapi kalau persahabatannya itu tidak membuat ya, dekat dengan Allah, maka nanti di akhirat akan saling menyalahkan.
gara-gara ente nih jadi nggak puasa. Gara-gara kamu nih jadi nggak sholat. Gitu. Gara-gara kamu jadi melanggar ya larangan Allah. Gitu. Saling menyalahkan. Kecuali persahabatan yang karena tujuannya adalah untuk membangun kedekatan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ya, insya Allah seperti itu. Ngeri ini. Nah, maka di surat ke-26, surat Asy-Syu'ara, Allah sebutkan, ya ini tentang saling menyalahkan mereka, ya penduduk neraka itu udah saling menyalahkan, dan kemudian curhat, ya curhat, ya ungkapannya adalah wama adallana illal mujrimun. Nggak ada yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa, menyalahkannya, cari kambing hitam. Fama lana min syafi'in. Kami tidak memiliki apa? Syafi'in. Syafi'in ini pemberi syafaat. Dalam bahasa Arab kalau kita mendengar akhiran in gitu ya, muslimin, itu berarti jumlahnya banyak. Ya, mukminin itu jumlahnya banyak. Ya, solihin itu jumlahnya banyak. Berarti ini banyak jumlahnya. Ya. Kami tidak punya pemberi syafaat. Famalana min syafi'in. Wala sodiqin hamim. Nah, dan kami juga tidak memiliki sodiqin. Ya, ini jumlahnya 1. Ya, seorang teman. Seorang teman. Sodiqin seorang teman. Hamim. Ya. Ibu-ibu yang rajin tilawah pasti sering mendengar ya kalimat hamim. Ya. Sering mendengar atau membaca ya ayat yang ada hamim di situ. Misalnya di surat An-Naba. Ya, surat An-Naba. Kalau nggak ada suaranya, cek sound lagi. Oke. Tes ada Bapak Ibu suaranya? Udah jelas, Tad. Berarti bukan di saya ya, Bapak Ibu ya. Insya Allah ya. Nah, di surat An-Naba, ya, kita mendengar hamim itu, ya, la yaduquna fiha bardaw wala syaraba illa hamima wa ghasaqa. Penduduk neraka itu, ya, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak juga mendapatkan minuman illa kecuali hamiman. Hamim itu air yang panas yang sangat mendidih. Itu hamim. Ya, nah kenapa di sini sodikin hamim? Ya, istilahnya teman yang kok mendidih gitu ya. Kok teman tapi mendidih maksudnya gimana ya? Jadi ini menunjukkan pembelaan. Ya, teman yang sebenarnya itu dia akan merasakan kesedihan, merasakan gejolak sahabatnya, ikut bergejolak hatinya gitu. Ya, jadi mendidih. Ya, ketika dihina, ya, teman akrabnya itu mendidih. Gitu. Itu hamim, gitu. Sodikin hamim, masya Allah ya. Jadi ini istilah yang luar biasa. Ya, jadi kalau kita ingin mengukur ya bagaimana tingkat kedekatan ya dengan seseorang, ya ukur hamimnya, tingkat mendidihnya hati kita bagaimana gitu. Ya, gitu. Ada kaum muslimin ya di Palestina yang sedang ya seperti itu ya oleh Yahudi misalnya. Kita mendidih nggak perasaan kita gitu. Yang dekat juga begitu. Kita mendidih nggak? Ya, ada seorang muslim yang misalnya dalam kondisi Ramadan ini dia tidak mendapatkan makanan untuk berbuka misalnya. Mendidih nggak? Sodikin hamim. Nah, jadi ya, ungkapan ini ya menunjukkan bahwa mereka hanya butuh 1 orang saja. Hanya butuh 1 orang. Kalau syafaat mereka butuh banyak ya. Tapi kalau teman yang akan mendidih memberikan pembelaan, teman akrab itu butuh 1 orang aja. 1 aja di akhirat itu cukup. Nggak usah banyak-banyak gitu. Nah ini ya ungkapannya. Ternyata di akhirat itu nanti semuanya akan terpisah, semua ikatan akan terputus, kecuali apa? Kecuali Al-Qur'anul Karim yang akan nanti datang, ya, menurut hadisnya, ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'u zahrawain, ya. Bacalah 2 surat, ya, 2 taman yang indah. Zahroh itu bunga mawar, ya. Bacalah 2 surat yang sangat indah yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa?
Karena dua surat ini nanti akan datang memberikan naungan, ka'annahuma ghamamatan, memberikan naungan. Saat matahari didekatkan sangat dekat, semuanya kepanasan, maka Al-Quran akan datang memberikan naungan, perlindungan, diiyuhan gitu ya oleh Al-Quran itu, oleh Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan secara umum seluruh Al-Quran itu juga akan memberikan pembelaan seperti itu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat. Juga Al-Quran akan meninggikan derajat orang yang ketika di dunianya sangat akrab menjadi sahabat Al-Quran. Iqra' wartaqi. Silahkan nikmati, bacalah, kemudian naiklah. Iqra' wartaqi. Waratil kama kunta turatilu fil dunya. Dan bacalah dengan nikmat, dengan pelan-pelan, sebagaimana kamu juga membaca dengan tartil pelan-pelan ketika di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena apa? Nanti tempatmu adalah sampai nanti ayat terakhir yang kamu baca. Jadi misalnya hafal Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, naik. Alhamdulillahirabbil alamin, naik gitu. Sampai nanti waladhdallin itu sudah 7 tingkatan. Hafal apa lagi? Trikul. Al-Ikhlas 4 ayat, naik 4 tingkat. Al-Falaq 5 ayat, naik 5 tingkat. An-Nas 6 ayat, naik 6 ayat, 6 tingkat gitu. Terus seperti itu. Bukan kepada yang hafal kepada yang akrab, yang dekat. Nah, inilah janji bagaimana Al-Quran ini akan mendampingi kehidupan kita, baik dalam kehidupan di dunia ini dengan memberikan petunjuk, memberikan cahaya, memberikan obat, juga memberikan rahmat, kasih sayang, sampai nanti di akhirat tidak akan meninggalkan kita. Padahal khullah, sahabat yang begitu mendalam di dunia itu akan terputus di akhirat, kecuali Al-Quranul Karim. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat, itulah yang bisa kita bahas, kita kaji dalam waktu yang penuh keberkahan ini, dibarengi dengan guyuran hujan. Semoga Allah menambahkan kebaikan-kebaikan dalam majelis kita ini, dan Allah memberikan tambahan hidayah kepada kita semua untuk semakin cinta Quran, semakin siap bersabar istiqomah dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira kepada Al-Ustaz Agus Subagio yang telah memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita terkait dengan bagaimana upaya kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik. Di sini ada sedikit rangkuman barangkali di surah Yunus ayat 57 kaitan dengan fungsi Al-Quran. Ini ada 4. Yang pertama, Al-Quran sebagai mau'izah, pelajaran dari Rabb, dari Tuhan kita bersama, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga sebagai syifa, sebagai obat bagi petunjuk hati. Dan yang ketiga sebagai hudan, petunjuk, atau bisa dikatakan juga sebagai hadiah